Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, senang bertemu kalian. Kembali bersama saya Rahmawati. Untuk kali ini kita akan membahas tentang kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Mari kita simak materi berikutnya. Pada tahun 1595, Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi Belanda mengarungi ujung selatan Afrika, selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Dan pada tahun 1596, armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, maka didirikanlah VOC atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur yang merupakan penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. VOC dipimpin oleh seorang gubernur jenderal yang menjalankan tugas pemerintahan di daerah-daerah jajahannya. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Peter Booth. Ia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Namun, pusat perdagangan dipindahkan ke Jayakarta karena VOC memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Di sana, selain kantor dagang VOC, juga terdapat kantor dagang Inggris yaitu IEC. Hal ini tidak disukai oleh Belanda. Gubernur Jenderal VOC yang kedua, yaitu Jan Pieterszoon Koen, membujuk penguasa kerajaan Banten untuk mencabut izin kantor dagang Inggris IEC. Pada tanggal 31 Mei 1619, keinginan VOC dikabulkan oleh Raja Banten. Momentum inilah yang kemudian menjadi mata rantai kekuasaan VOC dan Belanda pada masa berikutnya. VOC menikmati kekuasaan dan kelonggaran yang diberikan oleh penguasa Banten. Jayakarta kemudian diubah namanya menjadi Batavia oleh VOC. VOC mendirikan benteng sebagai tempat pertahanan, pusat kantor dagang, dan pemerintahan. VOC bisa melakukan semua itu karena VOC memiliki hak oktroy. Apakah hak oktroy itu? Hak oktroy atau hak istimewa adalah hak yang diberikan oleh pemerintah Belanda kepada VOC. Di antaranya, hak mencetak uang, hak memiliki angkatan perang, hak memerintah daerah yang diduduki, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja, dan hak memonopoli perdagangan rempah-rempah. VOC memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara, di antaranya dengan politik adu domba atau divide et impera. Saat terjadi konflik di dalam kerajaan, Belanda akan mendukung salah satu pihak. Setelah pihak yang didukung Belanda menang, maka Belanda akan meminta kontrak monopoli di dalam kerajaan tersebut. Akibat monopoli, rakyat Indonesia sangat menderita. Rakyat tidak bebas menjual hasil bumi mereka. Mereka terpaksa menjual kepada VOC dengan harga yang ditentukan oleh VOC yang tentunya sangat rendah. Siasat divide et impera atau adu domba yang dilakukan VOC bisa kita lihat pada saat Sultan Hasanuddin, yaitu Raja Gowa di Sulawesi Selatan, berselisih paham dengan Raja Bone, yaitu Arung Palaka. VOC memberikan dukungan kepada kerajaan Bone, sehingga kerajaan tersebut menang dari Gowa. Akhirnya, Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Pada akhir abad ke-18, VOC mengalami kebangkrutan karena korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik. Besarnya biaya perang juga menjadi penyebab kebangkrutan VOC. Kemudian, pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dibubarkan. Sejak tanggal 1 Januari 1800, Indonesia menjadi jajahan pemerintah Belanda dengan sebutan Pemerintah Hindia Belanda. Demikianlah materi tentang kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Mudah bukan? Saya harapkan anak-anak semua terus semangat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.